Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this semester. Welcome to Intensive English Course. Selamat datang di perkuliahan khusus bahasa Inggris. Sekarang kita akan mulai perkuliahan kita dengan memaparkan beberapa penjelasan singkat mengenai perkuliahan ini. Karena ada sedikit perbedaan di antara beberapa bahasa Inggris atau perkuliahan sebelumnya yang sudah ditempuh oleh teman-teman semester sebelumnya. Oke, kita akan mulai dengan menjelaskan apa sebenarnya fokus dari perkuliahan ini. Nah, secara umum, perkuliahan bahasa Inggris ini, khususnya untuk kelas yang intensif, akan berfokus pada peningkatan skill komunikasi dalam bahasa Inggris, yaitu akan ada read to speak, listen to speak, and writing and grammar. Sehingga aspek pembelajaran yang akan kita pelajari bersama adalah reading, listening, writing, and grammar, di mana kedua skill reading dan listening itu diharapkan mampu membantu kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk kebutuhan baik akademik maupun non-akademik, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu nanti ya dalam praktiknya akan lebih banyak integrasi antara reading dan speaking, listening dan speaking, dan writing dan grammar yang orientasinya akan membantu kalian agar bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, nanti harapannya ketika kita mulai belajar, semua teman-teman bisa mengaktifkan voice-nya atau di unmute ketika kita menggunakan Zoom misalnya, atau ketika kita melakukan interaksi pembelajaran, harapannya bisa aktif dan partisipatif, sehingga bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, mulai semester ini akan ada 3 session untuk belajar bahasa Inggris dalam seminggu. Jadi akan ada materi reading yang akan diberikan di pagi hari sesuai dengan jadwal regulernya pada jurusan masing-masing. Kemudian akan ada materi listening dan writing yang akan diberikan di sore dan di sore hari ya, mulai pukul setelah asar sampai nanti ba'da maghrib. Oleh karena itu, dalam seminggu akan ada 3 kali pertemuan untuk satu mata kuliah bahasa Inggris. Dan akan diajar 3 dosen berbeda. Jadi akan ada dosen yang mengajar di reading, akan ada dosen yang mengajar di listening, dan ada dosen yang akan mengajar di writing dan grammar. Jadi nanti agar lebih mudah, silakan untuk nama grupnya bisa disesuaikan dengan jurusan dan kelasnya, atau bahkan diberikan identitas skill yang akan dipelajari. Misalnya kelas BSA A reading, gitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan materi yang akan digunakan? Kalian akan nanti diberikan handbook berupa PDF yang berisi beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Yang buku pertama akan fokus pada pembelajaran 1 semester ini yang akan berisi materi mulai listening, reading, grammar, writing, dan speaking. Buku ini disesuaikan dengan level kemampuan berbahasa asing berdasarkan CEFR, yaitu untuk semester ini akan berfokus pada mengasah kemampuan menggunakan bahasa Inggris dengan target capaian level A1 sampai nanti semester depan adalah level A2. Nah, dalam prakteknya nanti sebenarnya tidak akan terlalu susah ya, karena masih cukup dasar bagaimana memahami konteks dan pelajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan yang lebih ringan ya, tidak terlalu akademis. Misalnya bagaimana nanti menyapa orang, bagaimana konteks dalam interaksi jual beli dan lain-lain.
Untuk platform yang akan digunakan, ada beberapa pilihan sebenarnya. Nanti kalian bisa cek di e-learning masing-masing. Kemudian untuk tambahannya akan bisa menggunakan Telegram atau grup WhatsApp, atau nanti ketika butuh synchronous meeting bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Nanti bisa dikoordinasi dengan dosen pampu masing-masing sesuai pada jadwal yang sudah ditentukan. Apakah akan menggunakan full e-learning atau kombinasi e-learning dan Telegram ataupun WA ataupun dengan Zoom. Untuk evaluasi pembelajarannya, harapannya akan kalian diharapkan memenuhi unsur-unsur ini. Jadi akan ada penugasan, ada kuis, ada praktikum, ada UTS dan UAS. Dan ini nanti hasilnya akan dipadukan di antara 3 dosen yang mengajar. Sehingga misalnya kalian aktif di kelas yang pagi hari di skill reading, tetapi di skill yang lain tidak aktif atau nilai kurang bagus, maka akan ada besar kemungkinan tidak bisa selesai dari perkuliahan ini. Oleh karena itu, silakan diantisipasi dengan baik agar bisa aktif dan partisipatif di 3 kelas yang berbeda, baik di kelas yang reading, kelas listening, maupun kelas writing dan grammar. Karena nilai akhir kalian akan diambilkan dari masing-masing pelajaran atau kelas tadi. Sehingga tidak boleh misalnya 1 kelas aktif atau 2 kelas aktif tapi 1 jarang masuk atau jarang membuat tugas atau tugasnya kurang. Jadi perlu dipahami bahwa nilainya akan diambilkan dari 3 dosen yang mengajar yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita coba lihat beberapa contoh ya. Ini sudah kita masuk materi. Contoh di buku kalian tentang listening. Untuk unit 1 getting ready. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang kira-kira bisa kita gunakan kalau kita bertemu orang for the first time. Yang mana kira-kira misalnya ini kita bisa cek ya. Yang jelas akan ada sapaan kan, greeting sapaan. Jadi yang pertama yang bisa kita checklist adalah expression how do you do? How do you do? Atau what are you doing? Hello, I'm John. Okay, good morning. Nah, ini beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyapa orang untuk pertama kalinya. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa digunakan. Misalnya, good to see you again. Itu kurang tepat ya untuk konteks bahasa Inggris. Misalnya kalian bisa gunakan hi, my name is Amy. Kalau I am going now, itu juga bukan contoh ekspresi yang tepat untuk greeting. Nah, selanjutnya, ini juga ada beberapa contoh ekspresi yang bisa kita gunakan dalam percakapan. Baik misalnya untuk greeting someone ataupun untuk mengakhiri sebuah percakapan. Kalau dia mengatakan keep in touch, maka itu merupakan ekspresi untuk end conversation atau mengakhiri sebuah percakapan. How have you been? Itu sama dengan how are you. Okay? Well, it has been nice talking to you. Maka dia kira-kira indikasinya adalah ending conversation. How is everything? Okay. Hope to see you again soon. Maka dia ingin segera menyelesaikan percakapannya. Well, talk to you later. Talk to you later. Nah, itu sudah juga akan mengakhiri percakapan. Hello, nice to see you again. Nah, kira-kira misalnya hello, nice to see you again, apakah ending atau greeting someone? Ini bisa kalian cross check ya. Sementara saya berikan tanda dulu di ending conversation. Nah, silakan nanti dicek kembali apakah kira-kira misalnya ekspresi hello, nice to see you again itu benar di ending conversation atau harusnya greeting someone. 8. Hey, how is it going? Nah, how is it going? Oke, itu ada perhatikan kata hello, hi. Kira-kira dia biasanya ada di mana? Oke. 9. I haven't seen you for a long time. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk greet someone ya di awal. It has been great seeing you again. Nah, saya marker di sini di ending conversation. Kalian cek apakah kira-kira
ekspresi ini tepat diletakkan atau digunakan sebagai greeting atau ending conversation. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan contoh percakapan. Silakan listen and read, kemudian beri nomori kira-kira di bawah nomor berapa? 1 sampai 4. Recording 1. 1. Hi, I'm Tom. What's your name? Anna. Sorry? Anna. 2. Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. 3. Good evening. What's your name? My name's Janet Lee. You're in room 5. 4. Hello, John. How are you? I'm fine, thanks. And you? Very well, thank you. Nah, jadi tugas kalian adalah memberikan nomor pada gambar-gambar yang kira-kira relevan. Jadi untuk gambar pertama, lihat ekspresinya dia kurang mendengar, dia minta mengulangi. Sehingga yang paling tepat adalah nomor 1 untuk picture B ya. Kemudian yang kedua, dia paling tidak indikatornya adalah ada 3 orang. Karena yang A mengenalkan temannya kepada dad-nya. Sehingga yang nomor 2 adalah picture A. Kemudian nomor 3 itu kira-kira di mana? Oh, dia lebih kurang konteksnya adalah pada pemesanan hotel atau kamar. Sehingga yang tepat adalah picture D. Oleh karena itu nomor 4 ya picture C. Oke. Jadi ada beberapa marker meskipun gambarnya kurang relevan ya. Ada beberapa gambar yang kurang tepat. Tapi audionya memberikan kita konteks bahwa ini akan lebih tepat digunakan di picture yang mana. Dengarkan. Nah, sekarang praktek latihan listening. Kalian masukkan ekspresi dalam kolom ini ke ruang yang kosong ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan diperhatikan audionya. Recording 2. Hi, Carla. Hi, how are you? Fine, thanks. Carla, this is Ben. Ben, this is Carla from my class. She's from Milan. Nice to meet you, Carla. Hello, Ben. Nice to meet you. This is my friend, Ariel. Oh, hello, Ariel. Where are you from? Are you from Italy, too? No. I'm from Buenos Aires. Oh, well, nice to meet you. Nice to meet you too. Emily and Ben are from Manchester. Really? Manchester's a fantastic city. Oh, thank you. Oke, silakan nanti kalian bisa coba jawab. Bisa kalian respon dengan meletakkan jawabannya di kolom komentar ataupun di grup. Dan kalian kita bisa diskusikan ya. Ini untuk praktek yang kedua. Hello, I'm Colin. What's your name? I'm Lena. I'm from Durban. Really? I'm from Sydney. What are your hobbies? Well, I paint pictures and I play the guitar. Great. I love music. I collect music magazines. And I take photos. That's interesting. What's your favourite sport? Oh, I don't play sport. Nah, itu untuk materi hari ini dan latihannya. Silakan bisa dicoba ataupun bisa bertanya kalau ada yang belum dipahami, baik melalui kolom komentar maupun melalui grup WhatsApp. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.